Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, kurang kompak ya. Kita ulangi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti itu nggih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Pagi ini bertemu kembali dengan Bu Naning. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1 dan PP 5. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu anak-anak. Coba untuk Bu Khairunisa, minta tolong dipimpin berdoa Bu Khairunisa ya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Selesai. Terima kasih Mbak Nurul. Alhamdulillah pagi ini kelas kita lengkap, tidak ada bangku yang kosong, artinya semua sehat bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran 4. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan baca teks dan menyimak video, diharapkan anak-anak nanti mampu menentukan organ pernapasan pada manusia. Dan melalui praktikum, anak-anak mampu membuat model pernapasan sederhana. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, anak-anak nanti bisa mempraktekkan penggunaan moderna dan mempresentasikannya. Kemudian, dengan membaca teks, anak-anak mampu menuliskan dan menyajikan informasi terkait pertanyaan. Apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Untuk yang tujuan berikutnya, anak-anak dengan mengamati teks diharapkan mampu menuliskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Nah, nanti anak-anak akan disajikan video untuk mempelajari materi dan menyanyikan lagu. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu sistem pernapasan sesuai dengan pembelajaran kali ini. Sudah saya bagikan videonya, sudah menghafal nggih anak-anak? Ya, Bu. Perlu dicontoh Ibu Guru atau bersama-sama ayo? Sudah Contoh berani Bu, bersama-sama? contoh. Oh, contoh. Baik, Mas Priyo, saya akan beri contoh ya. 1, 2, 3, ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, laring-faring trakea. Lewati bronkus juga bronkiolus. Sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3. Ayo belajar Sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, laring Tepuk tangan untuk kita bersama. Alhamdulillah, anak-anak hebat, semua sudah menghafal lagu, menyanyikan dengan baik, luar biasa. Selanjutnya, setelah menyanyi, kalian harus mengetahui kita tadi menyanyi lagu bertangga nada apa ya? Ada yang tahu tangga nada lagu yang kita nyanyikan? Coba anak perempuan, Mbak Indah. mayor. Oh, Pak Priyo mau dulu. Mas Priyo, oh silakan Mas Priyo. Apa Mas Mayor, Priyo? Bu. Mayor. Iya betul. Tepuk tangan untuk Mas Priyo anak-anak. Nah betul sekali karena tadi lagunya bersemangat, riang gembira, temponya cepat. Nah maka lagu tadi termasuk dengan lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Berikut macam tangga nada ya anak-anak.
Kalau tangga nada diatonis minor, ciri-cirinya kurang bersemangat, sedih, bertempo lambat, diawali dan diakhiri nada dan memiliki interval ditampilkan di layar tersebut. Nah, berarti kita sepakat kalau lagu yang kita nyanyikan tadi adalah lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Iya, betul Mbak Prita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, pada kita sendiri. Ya, kita harus tahu dong, kenapa kita hidup. Loh, kenapa? Karena Allah memberikan kehidupan kepada kita. Tapi dalam prosesnya ada yang dinamakan sistem pernapasan ini. Ini penting sekali untuk dipelajari. Kita lanjutkan ya. Untuk video pembelajarannya, Ibu share ya. Sebentar nanti ditonton, dicermati. Tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Nafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida.
Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari 2 kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Ayo, anak-anak senang atau tidak menyaksikan videonya? Senang, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Video tadi itu menceritakan tentang sistem pernapasan kita. Nah, siapa yang punya pengalaman tersedak? Saya Bu. Iya, Saya, Bu. sudah tahu ya kenapa kok terjadi tersedak itu kenapa ya? Sudah tahu dari video tersebut ya? Sudah tidak penasaran lagi ya? Selanjutnya, materi dalam bentuk teks ini bisa kalian baca sebentar dalam hatinya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit. Silakan anak-anak dibaca dulu. Sudah selesai membacanya, Ya, Bu. anak-anak? Iya. Bu Guru mau mengecek kira-kira tadi membaca atau melihat saja ya? Beda ya kalau membaca dan melihat. Nah di sini kita akan mempelajari tentang membuat 3 kalimat. Kalimat tanya ya, menggunakan apa, di mana, dan bagaimana. Coba dari materi tersebut siapa yang bisa membuat kalimat tanya? Mbak Nisa bisa? Dari kata apa bisa membuat kalimat tanya? Ya. Apa salah satu ciri makhluk hidup? Coba dikonfirmasi teman-teman lainnya. Adakah materi tersebut dalam materi yang kita baca anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti Mbak Nisa membaca. Iya, betul sekali. Kemudian berikutnya, siapa yang membantu Bu Guru membuat kata tanya dari kata di mana? Ada Saya, yang Bu. bisa? Oh, Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Di mana terjadi pertukaran udara dari oksigen menjadi CO2? Iya, betul sekali. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Indah, anak-anak? Di paru-paru, Bu. Oh, tepatnya di mana, Mas Priyo? Tadi ada disebutkan dalam teks. Alveolus, Bu. Ya Allah, Mbak Indah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Indah ya. Nah, selanjutnya kata tanya yang ketiga bagaimana? Siapa yang mau coba membuat kata tanya dari kata bagaimana? Mbak Prita mau mencoba, Mbak Prita? Iya, Bu, saya. Bagaimana bentuk dari alveolus? Ada yang bisa menjawab bentuk alveolus semuanya? Kayak anggur, Bu. Aduh, ini buah kesukaan siapa ya? Bulat-bulat. Saya, Bu, suka kebetulan anggur. Sekali. Iya, betul sekali jawabannya Mbak Indah. Alveolus kita itu bentuknya seperti anggur, seperti dalam video tadi. Nah, di sini kalian sudah belajar membuat katanya dari bacaan yang telah dibaca. Untuk selanjutnya, sesuai dengan informasi yang dibagikan Bu Guru dalam grup WhatsApp, hari ini kita sudah janjian. Janjian membuat apa anak-anak? Penafasan, Bu. Oh iya, ini semua sudah ingat atau ada yang tidak memperhatikan ya kemarin informasi dari Bu Guru? Lupa Bu. Iya, saya sudah membawa alat, nanti yang kelupaan nanti Bu Naning beri bahan dan alatnya sebagai cadangan. Karena ya anak-anak mungkin ada yang paketnya habis, itu kan
saya enggak tahu nanti enggak membawa bahan. Nah, sudah disiapkan ya, jangan khawatir ya. Nah, Ya, sesuai Bu. pembagian kelompok, ini ada kelompok 1, Mas Priyo, Mbak Nisa, Mbak Nima, dan Mbak Indah. Untuk kelompok 2-nya Mbak Isni, Mbak Prita, Mbak Puji, dan Mbak Dika. Mas Dika, maaf. Untuk kelompok 3 ada Mbak Nurul, Mbak Lestari, dan Mbak Lili. Dari kelompok ini semua sudah membawa atau tadi yang belum bawa kekurangan apa ya bahannya? Nanti saya siapkan. Model penapasannya ini ya. Nah, yang kita buat adalah bentuk yang dari botol bekas. Ini semua kalau botolnya sudah membawa nggih? Bawa, Bu. Sudah bawa, Bu. Nah, coba nanti silakan bermusyawarah untuk menunjuk ketua kelompoknya dulu. Sebentar 5 menit ya. Silakan. Ya. Sudah dibentuk ya kelompoknya. Kelompok 1 Mas Priyo, kelompok 2 siapa tadi ketuanya ya? Mas Ayo, Dika, Mbak Bu. Ismi atau Mbak Mas Prita Dika, ini? Mas Dika. Lah, Mas Dika, Bu. Mas Dika, Bu. Oh, Mas Dika. Oh iya, Mas Dika siap. Siap, Bu. Oke, kelompok 3 untuk kelompok 3. Lestari, Ketuanya Bu. siapa? Lestari, Bu. Oh Bawa, Bu, iya, Bu. guru Ini, catat ini. ya. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini alat-alat dan bahannya. Berarti nanti yang tidak membawa bisa pinjam dari Bu Guru ya untuk guntingnya. Nah, selanjutnya disiapkan alatnya di mejanya masing-masing ya anak-anak. Di Bu Guru botol keliling kecapmu, ya, Dik. coba saya lihat ya. Oh iya, ini Mas Dika kok bawa botol kecap. Tenang Mas Dika, Bu Guru punya botol 01 lagi nanti saya beri. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Iya, lanjut ya. Sekarang sudah disiapkan semua alatnya. Ini sudah ada 1 sampai 9. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini kalau yang belum mempelajari video, nanti ada langkah ditulis sama Bu Guru di layar ya, bisa diperhatikan. Nah, ini nggih. Coba yang pertama memotong botol air mineralnya. Semua melakukan ya, silakan. Ya, Bu. Ya, hati-hati ya menggunakan cutternya ya, hati-hati dijaga keselamatan jari-jarinya ya. Iya. Ya. Ya, kelompok 1 sudah selesai memotong. Sudah, Bu. Alhamdulillah 2. Sudah, Bu. Ya, sudah ya untuk memotong. Nah, selanjutnya, nah ini sedotannya kita keluarkan dulu sedotan, coba sedotan. Nah, sudah dipotong sesuai ukuran ya. Kemudian balon. Nah, untuk lubangi tutup botol ini kemarin sudah diminta tolong oleh orang tua ya. Kalau ini kan agak kesulitan nanti di sekolah. Sudah dilubangi ya dari rumah semuanya tutup botolnya. Sudah. Oke. Nah, kemudian sedotannya nanti kita masukkan ke dalam botol anak-anak. Nah, untuk langkah berikutnya silakan mengerjakan. Saya keliling ya. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan silakan angkat tangan ya, saya datangi. Saya beri waktu, Ya, nggih. Bu. Ini 20 menit cukup ya? Ye. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang belum bisa memasangkan ini sedotannya? Ismi, Bu. Ismi, Bu. Ismi, Bu. Oh, Mbak Ismi. Ya, Bu Naning bantu sebentar. Oke, Mbak Ismi sudah ya? Sudah dipasangkan Bu Naning ya? Oke. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak Ismi. Semua sudah memegang bendanya masing-masing, nggih? Nah, seperti ini ya. Seperti punya Bu Guru sama atau tidak? Punya, nggih? Nah, sekarang untuk langkah berikutnya. Nah, ini sebelum kita presentasi, coba kita akan mengerjakan LKPD kelompok dulu ya. Nah, anak-anak perlu waktu berapa menit? 10 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Kita akan mengerjakan LKPD kelompok dulu ya. Nah, anak-anak perlu waktu berapa menit? 10 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Silakan dikerjakan. Oke. Ada kesulitan memahami anak-anak? Pertanyaannya ada kesulitan yang memahami? Coba kalau kesulitan langsung angkat tangan ya, jangan malu-malu. Gimana Mas Priyo? Sudah sampai kesimpulan belum, Mas Prionya? Sudah, Bu. Iya. Baru nulis, Bu. Iya. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi anak-anak nanti.
Nah, hasil karyanya silakan dipresentasikan ya, diurutkan. Ini urutan tampilnya dengan hasil sweet. Coba ketua kelompok maju. Perwakilannya sweet dulu ya. 1, 2, 3. Ayo siapa yang tampil urutan pertama? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, sip. Yang kedua kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, untuk yang ketiga kelompok? Kelompok 3. Oh, pas sekali, pas kelompok 3. Nanti Bu Naning bantu menjelaskan dulu nggih cara menggunakan model pernapasan sederhana tersebut. Ada balon, coba nanti balon yang di bawah itu ditarik ya. Kemudian diamati gerakannya. Sebentar. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ini botolnya Bu Guru. Nanti untuk mempraktekkan yang pernapasan diafragma, nanti balon yang ada di bawah ditarik. Nah, balon yang di dalam botol mengembang dan mengempis. Ini adalah bukti bahwa pernapasan diafragma juga dilakukan oleh manusia ya. Kalau untuk membuktikan pernapasan dada bagaimana ya? Udaranya melalui apa? Yang pertama masuk melalui apa tadi? Hidung. Oke. Ini mempraktekannya tinggal ditiup sedotannya ya. Nanti balonnya akan mengembang karena terisi oleh oksigen. Oke, silakan maju. Yang pertama silakan tampil. Kemudian yang kedua silakan tampil. Sudah. Yang ketiga, tepuk tangan untuk tampilan teman-teman semuanya. Luar biasa anak-anak sudah bisa tampil menampilkan hasil karyanya. Bagaimana perasaannya setelah membuat hasil karya tersebut? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Iya. Iya, ini tidak bahan-bahannya mudah ditemukannya di rumah. Iya, Bu. Ya, Ada, saya Bu. punya banyak, Bu. Iya, karena bekerja kelompok dengan baik, waktunya juga tepat waktu selesainya. Berarti harus meningkatkan kerjasama dan gotong royongnya ya di kelas kita. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Alhamdulillah sudah membuat proyek hari ini berhasil. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD individu ya. Sebentar, Bu Naning bagikan. Ini asesmen individunya. Nah, coba digeser ke belakang Mbak Indah ke temannya. Coba semua sudah mendapatkan kertas dari Bu Naning? Ya, Bu. Oke, dikerjakan ya. Ya. Butuh ditulis di buku, Bu. Tidak usah, sudah saya sediakan. Nanti Di kita situ, Bu. iya, Langsung, Bu. diberi nama, jangan lupa ya, nama dan nomor absen. Untuk hasilnya silakan dikumpulkan per kelompok dulu nggih. Iya, Bu. Sudah dikumpulkan? Sampun. Ya, kalau sudah selesai, sudah dikumpulkan. Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita anak-anak ya. Nanti untuk ini dijadikan PR, penilaian akhir pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini, kita mempelajari apa ya? Siapa yang masih ingat dari awal sampai akhir tadi? Apa saja? Pernapasan. Ya, kemudian ada 3 loh yang kita pelajari. Kata tanya, Bu. Kata tanya. Iya, kata tanya. Nanti yang sudah kamu pelajari, dipelajari lagi di rumahnya masing-masing ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, untuk PR-nya dikerjakan di rumah. Nanti ketemu kembali dengan Bu Naning di hari Sabtu. Dari saya, kalau ada kesalahan, mohon maaf ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, sampai jumpa sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.